Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ilmu di sini. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari konten sebelumnya, yaitu tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Ini muru sibyanakum bisolati lisab'i sinin wadribuhum 'alaiha li asri sinin. Di samping memerintahkan anak agar sholat, orang tua tentu juga wajib memberi teladan. Artinya kita sebagai orang tua juga wajib hukumnya memberikan teladan yang baik kepada anak. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar kebencian di sisi Allah ketika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Astagfirullahaladzim. Mari kita perbaiki diri kita, kemudian menyampaikan kebaikan bersama-sama sehingga kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah syair disebutkan, wa yansha'u nashi'ul fityani minna ala ma kana awadahu abuhu. Remaja di antara kita akan tumbuh dewasa di atas tradisi yang telah dibiasakan oleh kedua orang tuanya. Ingat, ini penting. Kalau orang tuanya membangun tradisi yang bagus, juga memberi contoh yang bagus dalam hal sholat, dalam hal ibadah, kemudian juga memerintahkan, mendidik dengan cara mulut, juga pendidikan dengan pukulan yang di kategorinya itu tidak sampai kekerasan, ya, artinya biasa, tidak sampai menampar, artinya cuma di tubuh ini diberikan sentuhan gitu. Banyak anak itu artinya ya dipukul, jangan sampai yang mencederai. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, ada juga ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi bahan bakarnya api neraka itu terbuat dari manusia dan batu, ya. Penjaganya para malaikat yang besar, yang kasar, keras, dan tidak pernah mendurhakai Allah. Malaikatnya itu selalu patuh kepada Allah, tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Jadi mereka itu, malaikatnya yang menjaga neraka itu tidak pernah tidak patuh kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau disuruh menjaga api neraka, disuruh menyiksa, pasti akan menjalankan tugasnya dengan baik. Ini merupakan malaikat yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan malaikat yang menjaga neraka, kita bertemu dengan malaikat Ridwan saja dan kelak di akhirat, ya. Sehingga karena kan malaikat Ridwan termasuk 10 malaikat yang wajib diketahui, dan malaikat Ridwan itu adalah malaikat yang menjaga surga, pintu surga. Menjaga keluarga dari api neraka tentu bukan dengan cara diberi warisan harta yang banyak. Bukan cara diberi harta warisan yang banyak, akan tapi diberi ilmu, namun harus dengan cara dididik, disekolahkan ke guru yang benar, dididik agar mengerti perintah dan larangan-larangan Allah serta larangan-larangan Rasulullah atau Rasulnya. Anak juga menjadi amal jariah. Ingat, anak itu menjadi amal jariah, ya.
bagi kedua orang tuanya yang telah meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, sama bisa menjadi amal jariah bagi orang tuanya. Jika anak itu soleh, maka orang tuanya yang telah meninggal akan selalu mendapatkan pahala kesalehan anak tersebut. Namun sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, jika anak itu durhaka akibat dari kesalahan didik dan keteledoran orang tuanya, maka orang tuanya yang telah meninggal juga akan selalu mendapatkan keburukan dari kedurhakaan anak tersebut. Artinya ya, kalau kita itu sudah mendidik, terus mengawal dengan baik pendidikannya, disekolahkan, dikasih ilmu, dididik, pergaulannya dijaga, kemudian dikontrol secara ini, dikawal terus lah ya, karena memang pergaulan sekarang kan kalau dibiarkan kan takut salah pergaulan nanti gitu. Dan ternyata anaknya bagus, baik, maka orang tuanya juga akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Namun juga sebaliknya, naudzubillah, kalau tidak dikasih pendidikan dan diarahkan untuk mengerti perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, maka nanti juga sebagai orang tua akan mendapatkan akibat dari dosa anak tersebut. Beda halnya dengan dosanya anak yang sudah dididik dengan baik, dikawal dengan baik kan, tapi ternyata dia itu masih melakukan dosa, maka dia, anaknya sendiri yang akan menanggung dosanya. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Apabila anak cucu Adam, yaitu kita semua ya, karena kita bukan teori Darwin, kita bukan keturunan monyet ya, seperti yang dikatakan oleh teori Darwin. Itu idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, awaladin soleh yad'u lah ya. Sedekah jariyah, sedekah yang tetap, misalkan kita sedekah keramik ke masjid, masjidnya tetap digunakan orang sholat, maka pahalanya jariyah, mengalir, yang tetap ada fisiknya, itulah maksudnya. Atau kita sedekah makanan kepada seseorang, kemudian orangnya sampai akhir hayatnya beribadah dengan baik, juga akan menjadi sedekah jariyah, karena dia juga dibentuk dari makanan yang telah kita berikan, asalkan dari rezeki yang halal dan baik. Bila mana anak Adam manusia mati, maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan dirinya. Orang-orang seperti ulama, guru-guru kita yang bersambung kepada Rasulullah menulis kitab, kemudian kita bisa tahu bagaimana Rasulullah, bagaimana ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana ajaran guru-guru kita, maka juga akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya, yang mempelajari kitab tersebut. Ini termasuk kategori au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat karena perantara dia. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.